Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Setiawan dari sini. Oh, Anggap aja dikasih. Sebelum memasuki demo aplikasi rental mobil, saya akan menunjukkan sistem pembuatannya. Di sini ada beberapa folder yang digunakan untuk pembuatan aplikasi rental mobil, yaitu ada API, database, dokumentasi, mobile Android, rental apps, dan web admin. Oke, pertama saya akan menampilkan folder web admin terlebih dahulu. Jadi pembuatan aplikasi rental mobil ini menggunakan Firewalk, Kode Ignore itu adalah salah satu firewalk PHP di mana ketika kita mengetek file kode Ignore-nya, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa folder bawaan dari firewalk tersebut, yaitu ada folder application, change, config, controller, core, helper, hook, language, libraries, logs, models, third party, view, dan sebagainya. Namun dari semua folder hanya beberapa folder saja yang perlu dibahas, nggak harus semua. Adapun folder yang bakal dibahas adalah folder config, controller, model, and view. Saya akan membahas keempat folder ini saja. Baiklah, pertama kita masuk ke dalam folder config. Folder config adalah folder yang digunakan untuk meletakkan file konfigurasi. Pada folder ini terdapat beberapa file PHP, namun untuk fungsi standar kita hanya perlu fokus ke beberapa file, yaitu autoload, config, database, dan root. Pertama kita masuk ke file autoload. Jadi file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Fungsi yang dimaksud adalah package, libraries, driver, helper, config, language, dan model. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam folder config. Jadi untuk file config ini terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diperhatikan, yaitu konfigurasi URL, index, dan encryption. Next, kita masuk ke dalam file database. Jadi file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan database. Adapun konfigurasi yang perlu kita perhatikan adalah hostname, username, password, dan database. Selanjutnya kita masuk ke file root. Jadi root itu adalah salah satu cara untuk mengatur jalur atau rute yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman. Berikut ini adalah bawaan kode Ignore. Oke, sekarang kita masuk ke folder controller. Jadi controller digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Dalam arti kata lain, file controller ini sangat berperan dalam pembuatan website berbasis MVC. Tanpa controller, view atau model tidak akan berjalan dengan sistematiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder model. Jadi semua isi file yang ada di dalam folder model ini digunakan untuk mengelola data ke database dengan bantuan controller. Selanjutnya folder view. Folder ini adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung program yang berisikan desain antarmuka. Sampai di sini penjelasan untuk file rental mobil. Selanjutnya kita masuk ke file API. Oke, kita masuk ke bagian API. Jadi API ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu sama lain. API inilah yang menghubungkan antara web dan mobile di aplikasi rental mobil ini. Dalam file API ini sama seperti dengan yang ada di file web admin tadi, sama-sama menggunakan kode Ignore sebagai firewalk-nya. Jadi di dalam file API ini tidak terlalu banyak penjelasan karena isi dan strukturnya sama dengan yang ada di file
web admin tadi. Kita langsung masuk ke bagian Android saja. Oke, jadi inilah tampilan daripada kode yang ada di dalam rental apps tadi, atau bagian untuk Androidnya. Di bagian ini tidak terlalu banyak pekerjaan untuk di divisi backendnya, karena divisi backnya sudah ada di bagian web tadi. Jadi Android ini kita hanya perlu memanggil API yang dibuat di file API tadi. Jadi disinilah fungsi utama API tadi, yang berfungsi sebagai penghubung antara web dan Android tadi. Dan di sini kita coba untuk melihat bagian activity admin. Kita lihat di bagian tidak terlalu banyak coding, melainkan hanya memanggil file atau nama table yang ada di database. Dan untuk bagian penghubung kita bisa lihat di bagian API. Disinilah penghubung antara website dan Android kita. Sampai di Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian lain demo aplikasi. Jadi ini adalah tampilan web awal untuk aplikasi rental mobil ini. Kita coba untuk login. Jadi ini adalah tampilan database di aplikasi rental mobil ini. Enggak? Apa gitu? Udah gitu aja. Tahu udah gitu-gitu aja nggak nengok mana. Jadi ini adalah tampilan database di aplikasi rental mobil ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian Android. Ini adalah tampilan Android untuk aplikasi rental mobil. Kita coba untuk melakukan pemesanan rental mobil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah siap? Udah.